Haleluya Tuhan, Kau baik bagi kami. Silakan duduk. Sebagaimana kemarin ada kesempatan yang diberikan bagi saya untuk menyaksikan akan kasih dan kemurahan Tuhan. Saya akan menyaksikan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan saya. Tepatnya mulai bulan Oktober 2019 saya mengalami sakit penyakit ya. Sampai saya harus di endoskopi, lambung saya dimasukkan alat di teropong. Ternyata pada waktu itu tidak ada masalah, semua baik-baik saja, cuma ada sedikit perdarahan. Dokter mengatakan itu gastritis, mah yang agak kronis. Tetapi tidak sampai di situ saja. Pada Januari, pertengahan Januari, kembali saya mengalami mudah sekali capek. Badan saya lemas sekali, sehingga akhirnya saya diperiksa, ternyata saudara HB saya itu 5, HB laki-laki itu 12, tapi saya 5, pantas badan saya lemah, tidak berdaya pada waktu itu. Akhirnya saya masuk rumah sakit, ditransfusi, menerima beberapa kantong, tetapi tidak hanya sampai di situ saja. Akhirnya dokter menyarankan saya untuk CT scan. Ketika CT scan saudara, ternyata ada tumor di dalam perut saya, ada 2 tumor ukurannya, supaya tidak salah tadi istri saya catat, ukuran yang pertama 18 kali 20 cm dan ukuran yang kedua 13 cm. Ada 2 tumor di perut saya. Dan menurut akhirnya kami banding ya, kami ke Banjarmasin, ada dokter spesialis bedah yang cukup bagus juga di Banjarmasin, kami kontrol ke sana. Wow, dia mengatakan dia terkejut melihat hasil CT scan. Wow, ini harus segera dioperasi katanya. Berapa biayanya Pak? Ya ini ya 60-an juta lah, 60-70 juta. Wow, akhirnya maklum karena keuangan kami terbatas, akhirnya kami ke Palangkaraya untuk mempergunakan BPJS. Akhirnya saudara, dan pada waktu pemeriksaan di Banjarmasin, dia sudah mengatakan bahwa tumor saya ini adalah GIS. Jadi saya mempunyai penyakit langka, tumor yang langka. Di Palangkaraya ini cuma saya sendiri ya, tidak ada orang lain. Cuma saya sendiri. Jadi saya punya komunitas, kami punya grup WA se-Indonesia. Ada berapa ratus, jadi itulah yang saling menguatkan kami sesama grup, di grup WA itu. Akhirnya dokter ini menyimpulkan bahwa saya saat itu Januari 2020 kanker gastrointestinal tumor stadium 3B. Akhirnya kami ke Palangkaraya kembali untuk menjalankan operasi. Sampai waktunya kami dioperasi, ternyata operasi saya tidak jadi, gagal karena ada miskomunikasi dari dokter yang akan melakukan bedah dengan dokter yang ada di ruangan. Ternyata HB saya rendah, harusnya saya harus transfusi dulu supaya HB saya tinggi, ternyata tidak dilakukan. Akhirnya ada saksinya Ibu Gembala yang menyaksikan saya pada waktu itu. Ada dokter Dewi, ada Pak Juan waktu itu ya yang ikut. Saya sudah ada di ruang operasi, tinggal dibelah saja perut itu sebenarnya saudara, tetapi tidak jadi. Pikiran saya waktu itu secepat-cepatnya saja dioperasi biar selesai. Pikiran saya seperti itu. Jadi waduh, repot lagi ini. Tapi disitulah saya melihat, Tuhan apa menjadi maksud dan rencanamu dalam hidupku. Akhirnya dokternya hari itu juga, saya tidak berani mengoperasi saudara, katanya. Saya tidak berani, saya angkat tangan katanya. Biasanya kita yang memohon-mohon kepada dokter untuk ngasih rujukan biar bisa keluar. Ini enggak, dokter yang ngasih. Kamu pilih Jakarta, Surabaya, Banjarmasin. Akhirnya kami pilih Surabaya. Sampai di Surabaya saudara-saudara, saya kira juga akan dioperasi, ternyata tidak. Saya cuma di biopsi ya, diambil dengan suntikan besar itu, diambil dari dalam perut ini. Diambil tumornya, diperiksa. Pemeriksaan pertama pada waktu itu baik-baik saja, normal. Tidak ada apa-apa, maksudnya
tidak mengarah ke kanker. Cuma tumor, sejenis tumor jinak lah, mungkin seperti itu. Tapi ya berbahaya juga katanya karena besar ukurannya. Akhirnya dokternya tidak puas. Satu pemeriksaan lagi, pemeriksaan terakhir, pemeriksaan paling tinggi itu namanya imunhistokimia, CD117. Itu pemeriksaan lab paling akurat. Sekecil apapun ada kanker pasti ketahuan. Akhirnya saya diperiksa itu. Hasilnya saudara, waktu itu karena menunggu waktu 1 minggu kami di Palangkaraya. Jadi ada teman saya yang ngambil hasilnya. Saya bilang tolong ambilkan hasilnya, fotokan. Ketika difotokan, saya masih kerja di kantor pada waktu itu. Oh hancur sekali hati ini. Positif, kanker, GIS. Stadium 3, oh goncang ya. Jadi selama kami di Surabaya, selama kami di Malang, jalan-jalan ke mall, jalan-jalan sampai ke museum angkut dan lain sebagainya, enggak ada rasanya saudara. Pikiran saya ini, aduh kapan saya bisa mati ini pikir saya. Tidak ada pikiran lain, pikiran saya pasti ya itu. Mau makan gak selera, mau jalan-jalan, cuci mata di mall juga tidak menyelesaikan masalah. Pikiran saya, berapa banyak sudah sahabat saya di gereja ini, berapa banyak sudah saudara-saudara saya, sahabat saya yang ada di kantor, bahkan keluarga kami juga ada beberapa. Ketika sudah dinyatakan kanker, tidak ada ampun saudara. Tapi saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya ada satu pengobatan, katanya untuk tumor sebesar ini sangat riskan, berbahaya kalau dioperasi. Kalau dioperasi lambung saya akan dipotong. Konsekuensinya lambung saya akan dipotong. Dan saya hanya dengan lambung yang kecil nanti. Jadi saya mungkin 1 hari itu bisa makan sampai 10 kali, ya makan 2 sendok. 3 jam nanti 2 sendok, 3 jam nanti 2 sendok. Seperti itu, tidak bisa sekali banyak. Makan apa saja tidak boleh, cuma bubur, makanan-makanan yang cair, seperti itu. Saya pikir kalau seumur hidup saya begini bagaimana? Ternyata itu maksud Tuhan, menggagalkan operasi di Palangkaraya, di Surabaya, tidak jadi operasi semuanya. Saya pengennya begitu saya di Surabaya segera dioperasi biar cepat. Biar saya bisa hidup lebih panjang lagi umur saya. Pikiran saya seperti itu. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mengizinkan dengan cara yang lain. Akhirnya saya menjalani pengobatan kemo. Tapi kemonya kemo oral ya, dari minum tablet saja. Jadi obat saya itu sama dengan obat orang penyakit leukemia, sama obatnya. Sampai dokter itu dikasih obat tramadol. Nah, kalau yang muda-muda tahu tramadol itu obat golongan narkotik ya, dikasih biar saya enggak sakit. Tapi saya enggak mau minum itu, saya cuma minum yang ya sekelas Panadol lah, yang ringan-ringan saya yang bisa dijual bebas. Akhirnya saya menjalani pengobatan itu rutin. Ya perjuangan sekali saudara, sampai enggak bisa berdiri, enggak bisa, pokoknya siksa sekali lah. Situlah pergumulan saya, kehidupan saya Tuhan, bagaimana nasib saya ini. Kedepannya saya tidak tahu, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tetapi di saat itulah kami dikuatkan, tidak ada 1 hari pun kami lewatkan tanpa memuji dan menyembah Tuhan. Kalau dulu setiap malam bisa lewat ya seminggu 2 kali lah berdoa. Tapi saat ini sampai sekarang setiap hari berdoa. Ya itulah memberikan kekuatan kepada saya, walaupun seringkali juga ngantuk-ngantuk ya, tapi membiasakan diri untuk mencari wajah Tuhan. Pada bulan Juni 2020 saya harus CT scan lagi yang kedua. Jadi CT scan yang kedua ini hasilnya lumayan bagus saudara. Tumornya mengecil, tetapi ada tapinya. Ada metastase. Saudara tahu metastase itu penyebaran. Ada menyebar ke dekat hati saya. Jadi di dalam diagnosa dokter itu stadiumnya dari stadium 3B naik otomatis ke stadium 4. Stadium akhir. Saya tidak pernah mengasih tahu kepada ibu gembala atau siapapun karena pikir saya saya sehat aja kan. Pikir saya seperti itu. Saya tidak pernah kasih tahu
Dan ya inilah pergumulan. Tapi saya tetap bersuka cita, saudara. Banyaklah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya. Saya masih bisa untuk melakukan tugas-tugas saya, bekerja dan lain sebagainya, walaupun dengan kondisi yang terbatas. Nah, singkatnya saudara, pada Oktober kemarin, tanggal berapa itu ya? Mungkin pokoknya sebelum saya berulang tahun 11 Oktober, kami periksa lagi CT scan, karena CT scan-nya setiap 6 bulan ya, rekomendasi dokter setiap 6 bulan, kami periksa lagi. Jadi begitu di CT scan, saya dengan istri saya, Pak gimana kira-kira hasilnya? Saya pikir saya mau besar kah, mau kecil kah? Saya nggak takut lagi menghadapi penyakit ini. Saya menganggap penyakit ini sahabat saya, teman saya. Nggak ada, no problem ya. Nggak masalah mau kecil, kamu besar, saya punya Tuhan yang besar. Jadi beda sudah, cara saya menghadapi sakit penyakit beda. Awalnya saya takut, saya khawatir, saya cemas. Tetapi saya mau cari-cari cara untuk supaya saya khawatir, nggak bisa khawatir. Betul saudara, nggak ada kekhawatiran lagi, hilang kayak diangkat Tuhan. Tiba-tiba saya tidak takut, saya hidup normal seperti biasa. Kalau orang tanya pada saya, sakitnya apa? Ada sedikit di lambung, saya bilang. Saya tidak pernah cerita. Kalau di kantor ya tahu ya, tapi kalau yang lain-lain saya tidak pernah cerita apa penyakit saya. Akhirnya pada entah tanggal 9, saya lupa ya, kami CT scan dan hasilnya puji Tuhan saudara-saudara, ada saya share di GPD Philadelphia, rasanya saya mau lompat dari mobil. Jadi begitu kami ambil, enggak dibuka dulu ya, bukanya kan sampai di rumah, karena besok harus ke dokter lagi untuk konsul. Jadi begitu pulang, beli makanan di Padang di depan Bahalap itu, Talago ya. Karena belum memasak kayaknya, beli makanan sih. Disitulah kami buka. Pas nunggu pesanan kami buka. Wah, ternyata hasilnya hilang saudara. Kankernya hilang. Tidak nampak lagi. Oh, saya sangat bersuka cita sekali. Saya tidak bisa memikirkan, Tuhan, saya bilang dengan siapakah saya ini Tuhan. Jadi ayat ini sering saya katakan ya. Dalam Mazmur 8 itu, siapakah saya ini, setiap kali saya berdoa, siapakah saya ini, sehingga engkau memperhatikan saya. Siapakah aku ini Tuhan? Inilah yang selalu saya syukuri, Tuhan kalau engkau izinkan aku masih hidup sampai saat ini adalah kemurahan Tuhan. Bayangkan saudara, kanker stadium 4 hilang, bersih semua. Ini bukan perbuatan, kalau kata dokter, ini mujizat Tuhan. Kalau dia mengecil itu oke. Tapi kalau untuk hilang, lenyap kanker itu tidak bisa dikerjakan oleh obat. Itu tidak bisa dikerjakan oleh dokter, hanya oleh Yesus Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya saudara. Luar biasa Tuhan, saya bersuka cita sekali. Inilah menjadi kesaksian saya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melalaikan, walaupun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian, tapi Tuhan tidak pernah lalai. Dia menepati setiap janjinya bagi kita. 2000 tahun yang lalu dia sudah mengatakan, dan oleh bilur-bilur sakit penyakitmu disembuhkan. Inilah yang saya imani, bahwa Tuhan itu ajaib. Dia adalah Allah yang menyembuhkan saya. Dia juga yang akan menyembuhkan saudara-saudara yang mungkin saat ini masih bergumul dengan sakit penyakit. Saya juga masih bergumul dengan sakit penyakit. Tapi kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita percaya saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, 5.000 orang diberi makan. Saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, Lazarus yang sudah 4 hari mati dibangkitkan oleh Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hidup kita